Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Hakim dengan nomor NIM 0801112825300077. Baik, di sini saya akan di sini saya telah membuat sebuah program yang mana program ini yang pertama mencari faktorial, permutasi, kombinasi, segitiga Pascal dan menampilkan hasil ekspansi A plus B pangkat Z. Baik, di sini sebagaimana yang kita lihat di codingan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari headernya ya. Include IStream. Di sini include IStream untuk menggunakan perintah input atau output seperti cin dan cout. Ini merupakan headernya untuk mengunjungi library-nya. Kemudian using namespace std ini supaya tidak perlu lagi kita sebelum cout dan cin itu untuk menulis std untuk mempermudahkan kita. Misalnya di sini, ini kan cout. Tidak tidak lagi kita pakai std kan karena sudah digunakan sini using namespace std. Integer main. Integer main ini sangat penting. Kalau tidak ada ini mungkin program tidak akan berjalan atau tidak akan mulai. Baik, di sini kita pesan memori. Yang mana memori itu N, R, I, J, Z, N, F sama dengan satu, RF sama dengan satu, NRF sama dengan satu, NPR sama dengan satu, dan NCR sama dengan satu dalam tipe data integer. Kemudian kita me, apa? Kemudian layar menampilkan input n. Kemudian kita user user kemudian input nilai n tersebut dan layar juga menampilkan input nilai r. Kemudian kita input nilai r tersebut. Di sini menggunakan for i sama dengan satu, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus NF dikali sama dengan I. For I sama dengan satu, I lebih kecil dari R, I plus plus RF kali sama dengan satu. Apa kali sama dengan satu ini maksudnya? Oh, maksud kali sama dengan satu ini. Dikali ke sama dengan satu. Maksudnya dikali ke dengan satu program ini Pak. RF kali sama dengan satu. Maksudnya? You have ini R, artinya itu RF sama dengan RF kali I. Hmm. Kemudian for I sama dengan satu, I lebih kecil sama dengan N, R di N dikurang R, I plus plus NRF sama dengan NRF kali satu. For I sama dengan nol, I lebih kecil dari R, I plus plus NPR sama NPR kali dalam kurung N dikurang I. Di sini juga dalam for berikutnya I sama dengan satu, I lebih kecil sama dengan R, I plus plus NCR sama dengan NCR kali dalam kurung N dikurang satu ditambah satu per I. Nah, di sini kita lihat cout N tam- dengan NF.
cout, nr, rf, dan seterusnya. Sampailah ke segitiga pascal. Kemudian kita gunakan for. For i sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan z, i plus plus. For integer, s sama dengan 0, s lebih kecil sama dengan z. Dikurang i, s plus plus. Cout, kemudian tampilkan integer nilai sama dengan 1. For c sama dengan 0. Nah, seperti ini ya, kita deskripsikan ya programnya. Ini dah. Baik, kita jelaskan ya. Di sini kan for i, i lebih kecil dari n ini, nf sama dengan nf dikali dengan 1. Dikali dengan 1 artinya 1 sampai n menghasilkan n. N faktorial. Kemudian rf sini menghasilkan r. R faktorial. Nah, di sini nrf kali sama dengan sat dikali sama dengan i untuk menghitung menghitung n dikurang r. Apa itu n dan r? N dan r di sini kalau dalam dalam matematika ya, dalam permutasi atau kombinasi, n itu sebagai number. Misalnya jumlah total objek keseluruhannya ada 5 siswa, berarti n-nya 5 siswa. Misalnya ada 10, seluruhnya ada 10 angkatan, berarti N-nya 10. Nah, di sini R sebagai section atau required. Required merupakan seperti apa ya? Jumlah yang dipilih diambil dari N. Misalnya, di dari misalnya di matematika angkatan 25 ada 55 anak. Diambil 5 anak. Nah, berarti R-nya sama dengan 5. Itu merupakan selection atau yang dipilih lah atau diambil. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ini kalau di pause aja, di pause juga ada, Dit. Di video kita di pause juga ada. Iya, pause. Iya. Hmm? Tapi berhenti lagi di rekamannya. Kemudian kita kita lihat di di mana ya? Ya. Baru tahu kalau terpause pause juga, Dit. Cuman aku yang di ini wanita tuh, nggak aku edit deh. Bukan terpause misalnya ini kan rekam ya. Di rekaman kita tuh pause juga ada gitu. Oh, tidak boleh. Hmm, makanya. Sudah Charles.
Nah, di sini kan C out N faktorial, R faktorial ini permutasi dan ini kombinasi. Kemudian input nilai Z, sin Z. Kemudian tampilkan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu setelah di inputnya nilai Z berapa, baru nanti sistem atau program akan menampilkan bentukan segitiga Pascal tersebut. Hmm. Hmm. Nah, kemudian di sini for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan z, i plus plus for integer, s sama dengan 0, s lebih kecil sama dengan z, dikurang i s plus plus. Maksudnya di sini untuk dalam segitiga Pascal itu untuk merapikan bentuk segitiga tersebut agar agar analogikannya biar kan sini biar bentuknya segitiga nanti simetris ya. Simetris dengan cara apa? Dengan cara kita input integer nilai sama dengan satu for j sama dengan kosong, j lebih kecil sama dengan i, j plus plus, c out nilai, sini nilai sama dengan nilai dikali dalam kurung i dikurang j dibagi j plus satu, kemudian c out handle. Di sini ini merupakan rumus dari kombinasi. Jadi setiap angka di segitiga Pascal itu merupakan sebenarnya adalah kombinasi. Hmm. Kemudian si out handle. Nah, di sini si out garis miring n a plus b pangkat. Kemudian cet input z integer coefficient satu for integer i sama dengan nol, i lebih kecil sama dengan z, i plus plus. Kemudian tampilkan coefficient tadi dan if z dikurang i lebih besar sama dengan nol, si out a a pangkat, maksudnya di sini bu ya pangkat pangkat. Kemudian si out coefficient coefficient dikali Z dikurang I per I plus satu. Baik, kita langsung coba ya. Oh, pokoknya ada gangguan. Ah, dah. Bulu dah. Coba dulu ya aplikasi nih. Coba ya. Sahur.
Baik, di sini kita coba ya programnya untuk mencari nilai dari n faktorial dan f faktorial terlebih dahulu. Ini agak lumayan, ini kan jaringan. Baik, di sini kita menginput nilai n ya. Misal nilai n faktorialnya 3, n faktorialnya 5. Nah, sini ketahuan n faktorial sama dengan 6. R faktorial sama dengan 120. 1 kali 2 faktorial. 2 kali 3 6. 1 kali 2 2. 2 kali 3 6. Nah, D benar. Kalau ini 3 6 kali 4 24. 24 kali 5 122. Di sini kita input nilai Z-nya. Misalnya nilai Z-nya 7 lah ya. Agak besar. Nah, sini maka akan muncul dari segitiga Pascalnya. Yang mana dengan rumus tadi A tambah B pangkat 7 sama dengan 1 diangkat 7. 1A pangkat 7 dan seterusnya. Kemudian terbentuklah segitiga Pascal ini. Wah, 3. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.